Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Heni, NIM 1902631 dari Prodi Informasi Perpustakaan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan bahan pustaka serta cara penanggulangannya. Lanjut. Menurut Karmidi Mortuatmojo tahun 2009, faktor kerusakan bahan pustaka tersebut dibagi menjadi yang pertama, faktor manusia. Pada umumnya, manusia sebagai perusak utama terhadap koleksi bahan pustaka. Ini disebabkan karena memang keberadaan koleksi adalah diperuntukkan bagi pengunjung perpustakaan, sehingga buku mendapat pemakaian yang lebih banyak dan tentu saja akan menjadi kerusakan antara lain. Yang pertama, sering buku dibaca dan dipinjam oleh siswa, sehingga tingkat kerusakan lebih tinggi. Yang kedua, mahasiswa kadang-kadang merobek bagian halaman buku tertentu, sehingga bisa ada halaman sudah tidak ditemukan lagi. Yang ketiga, mahasiswa kadang mencoret-coret buku yang sedang dibaca. Dan yang keempat, mahasiswa kadang melipat bagian buku yang dianggap penting, sehingga mempercepat kerusakan buku, dan bahkan ada yang merobeknya. Untuk mengatasi hal tersebut, kita mempunyai beberapa cara. Yang pertama, memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang arti dan pentingnya sebuah buku dan memperlakukan buku dengan baik. Yang kedua, melarang mahasiswa makan dan minum dalam ruangan perpustakaan. Sebab sisa-sisa makanan kandungan minyak dapat mengotori ruangan perpustakaan. Bahkan buku-buku perpustakaan akan menyebabkan rusak dan mengundang berbagai serangga dan tikus. Yang ketiga, menata ruang baca dan koleksi sedemikian rupa sehingga mempermudahkan pembaca atau pemakai mencari koleksi tersebut. Faktor biologi. Kerusakan koleksi perpustakaan yang disebabkan oleh gangguan serangga seperti rayap, kecoa, dan hewan pengerat seperti tikus. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, cara yang dapat kita lakukan antara lain yang pertama, membersihkan lingkungan tempat koleksi agar tidak ada binatang bersarang di dalamnya. Yang kedua, tidak meninggalkan sisa makanan dalam ruang perpustakaan. Yang ketiga, pemberian insektisida melalui penyemprotan pada rak-rak buku yang akan menghindarkan buku dari gangguan serangga dan tumbuhnya jamur. Yang keempat, faktor fisika. Faktor fisika di sini seperti debu, suhu udara, dan kelembaban udara, serta cahaya. Cara pencegahan melalui faktor fisika di sini antara lain, pertama debu. Debu ini bisa dilakukan penyedotan debu atau vacuum cleaner. Yang kedua, pasang AC atau filter penyaring udara. Yang ketiga, pasang alat pembersih udara. Yang keempat, sediakan almari kaca. Nah, untuk suhu udara, kita bisa melakukan dengan cara mengatur suhu udara dalam ruangan menjadi 20-24 derajat Celcius. Yang kedua, memasang alat dehumidifier untuk ruangan dan silika gel untuk almari untuk mengatur tingkat kelembapan. Yang ketiga, cahaya. Koleksi bisa kita hindarkan dari sinar matahari langsung dengan cara memasang filter plexiglass atau polyester film. Ada faktor kimia. Langkah yang dapat kita tempuh dalam menangani bahan pustaka dengan faktor kimia antara lain yang pertama, dengan memilih bahan pustaka yang baik dan teliti. Perlu dilihat jenis kertas dan tulisannya. Yang kedua, menetralkan asam yang terkandung dalam kertas dan deasidifikasi atau memberikan bahan penahan. Koleksi harus kita hindarkan dari sinar ultraviolet yang berasal dari lampu neon dengan cara membersihkan filter atau seng oksidida dan titanium oksida. Rongga untuk sirkulasi udara. Padahal masih banyak rak-rak yang kosong untuk menempatkan koleksi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dapat kita lakukan cara yang pertama, buku diatur di rak dengan baik sehingga bisa terjadi sirkulasi udara yang lancar. Yang kedua, pengaturan ventilasi dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk menjaga agar tidak kelembapan udara terhadap bahan pustaka. Agar tidak terjadi kelembapan udara terhadap bahan pustaka. Ada faktor penempatan koleksi.
Penempatan koleksi sangat rapat dan berdempetan sehingga bahan pustaka tidak ada. Cara yang dapat kita lakukan yaitu menyusun semua koleksi secara rapi. Selanjutnya ada faktor bencana alam. Hal yang dapat kita lakukan dalam mengatasi kerusakan bahan pustaka dengan faktor bencana alam yaitu dalam menghadapi musibah yang akan terjadi, maka sangat diperlukan kesiagaan dari seluruh jajaran perpustakaan untuk menghadapinya. Untuk bencana kebakaran perlu disediakan seperti alat pemadam kebakaran, dan untuk bencana banjir dan bencana akibat gejala alam seperti gempa dan angin topan memang sulit untuk kita hadapi. Untuk menghadapi kerusakan bahan pustaka yang diakibatkan oleh faktor bencana alam ini, harus adanya kesiagaan dari semua pihak yang ada di perpustakaan. Misalnya, dari segi kebakaran harus menyediakan alat pemadam kebakaran. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.